Kembali lagi di dialog tentang bahaya mafia peradilan dan masih bersama Komisioner Komisi Yudisial Ibrahim, dan melalui sambungan telepon juga masih ada Profesor Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, dan kami juga masih mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529000308 atau 021529000311. Pak Ibrahim, ini kalau kita bicara soal mafia peradilan. Ya, seperti yang Pak Ibrahim tadi katakan, mafia itu berarti bukan hanya hakim gitu, tapi ada keterlibatan pihak-pihak lain, bisa bahkan paniteranya juga, bahkan mungkin entah siapapun gitu yang bisa disuruh oleh hakim, bahkan juga ada jaksanya, ada polisi, ada pengacara dan segala macam. Dan dari catatan kita sebetulnya juga kan banyak ya, sekarang kita bicara soal hakimnya Pak Ibrahim. Dari catatan kita kan sebetulnya juga banyak hakim-hakim yang akhirnya terbukti dia menjadi bagian dari itu gitu. Nah, ini gimana kalau menurut Pak Ibrahim? Kalau kita bicara tentang fakta, memang tidak bisa dinafikan bahwa ada oknum juga yang terlibat di dalam proses-proses seperti itu, yang saya sebut sebagai perilaku korup atau corrupt behavior. Nah, dalam kondisi seperti ini memang cukup memprihatinkan, karena hakim itu kan dengan jabatan yang sangat mulia, diharapkan betul-betul bisa menjaga integritasnya mereka. Dia bisa membangun dan membatasi hubungannya dengan pihak-pihak lain. Dalam berperkara, hakim itu hanya dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan para pihak. Itu di ruang persidangan. Di luar itu tidak dibolehkan. Secara etik itu dilarang. Apalagi kalau hakim itu misalnya membangun komunikasi yang disebut dengan ex parte communication atau komunikasi sepihak. Itu lebih-lebih itu tidak boleh terjadi. Karena semua itu akan mengarah pada praktek-praktek yang bersifat subjektif. Itu yang harus dijaga oleh hakim itu sendiri. Ya. Nah, Pak Bagir. Halo Pak Bagir, ini kalau kita bicara soal banyaknya hakim yang menurut catatan kami juga ada beberapa yang terbukti melakukan tindak korup seperti itu. Menurut pandangan Pak Bagir, apa sebetulnya yang menyebabkan itu terjadi, Pak? Iya. Pertama, saya agak kurang setuju kalau sudah banyaknya itu. Hakim kita ada 6.000, 7.000 hakim. Kali secara persentase memang gitu, tidak ada artinya, ya betul. Ya, jadi tapi bagi bukan banyaknya, setengah orang pun, satu orang pun itu tragedi, gitu ya. Jadi bukan banyak, bukan sedikit, tapi kalau ada seperti itu, bagi saya sebuah tragedi, gitu, yang mestinya tidak boleh terjadi, gitu ya. Itu, pertama tentu memang kelemahan integritas dari hakim. Tapi di pihak lain, kita berhadapan juga dengan masyarakat yang kalau berperkara hanya satu kamusnya, dia mesti menang. Dan untuk menang itu dia harus menempuh segala cara. Jadi ada dua pertemuan, pertemuan yang tidak sehat, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Karena itu saya ada tanya juga, kalau kita cuma mendorong agar hakim baik, tapi kondisi masyarakat kita sendiri, moralnya, etiknya nggak pernah kita perbaiki, gitu ya. Masyarakat sendiri mengharapkan segala cara. Pak Bagir, ini kalau kita bicara bahwa satu pun sebetulnya, kalau ada hakim yang mungkin orang banyak menyebut sebagai wakil Tuhan di bumi ini mungkin ya. Dan kalau di pengadilan juga kan mereka dipanggilnya yang mulia ini Pak Bagir Manan. Nah ini, betul. Nah ini yang memulai kembali agar mereka disebut yang mulia itu. Ya, artinya mereka harus betul-betul paham penyebutan itu bukan hanya posisinya sebagai hakim, tapi juga moralnya juga harus mulia, kan seperti itu mestinya Pak Bagir. Karena itu saya selalu mengatakan sumber krisis para pejabat kita, termasuk hakim, adalah dia memahami kemuliaan jabatannya. Dia tidak pernah menghormati bahwa jabatannya itu sangat terhormat. Sehingga dia merasa seperti jabatan-jabatan biasa, gitu ya. Nah itu mestinya sejak awal sudah kita tanamkan bahwa dia adalah satu kelompok yang terhormat, yang harus dijaga dignitinya, keagungannya. Nah ini memang
saya tidak tahu apa sebabnya, ya. Saya dulu sudah berusaha untuk melakukan itu, ya, tapi tentu ada akhirnya saya harus pensiun, kan. Ya. Nah, itu harus kita akui itu. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadi, Bung, sistem pendidikan hukum kita yang juga tidak benar-benar akan menanamkan bahwa pun ya kalau sedang yang lagi jadi seperti itu. Nah, ini Pak Bagir, maaf, Prof, Prof, maaf, tolong diulangi lagi yang soal pendidikan kita, Prof. Apa masalahnya menurut Anda? Pendidikan hukum kita, kan kita ini untuk menjadi hakim, menjadi jaksa, itu kan dari hukum apa aja gitu ya. Ya. Nggak ada lagi ininya. Pokoknya memenuhi syarat sarjana hukum yang diakui negara boleh. Melihat bahwa apakah kualifikasi mereka sebagai sarjana hukum benar-benar memenuhi syarat. Oke, baik. Kemudian yang kedua, isi dari pendidikan itu sangat menekankan kepada penguasaan keterampilan hukum saja. Kadang-kadang konsep hukumnya tidak lagi yang ada yang dikedepankan, apalagi diajarkan secara mendalam. Oh, oke, Pak Prof, kalau ya, Prof, maaf saya putus, Prof. Kalau boleh saya simpulkan, artinya salah satu permasalahan kenapa tragedi ini terjadi menurut istilah Prof tadi adalah karena pendidikan hukum di Indonesia saat ini lebih bicara soal knowledge-nya saja, pengetahuan tentang hukumnya saja, tapi penerapan disiplin moral, integritas sebagai orang yang sarjana hukum dan ya diantaranya juga nanti akan menjadi hakim, itu dirasa tidak ada atau mungkin sangat kurang. Seperti itu kurang lebihnya, Prof. Ya, sekarang kita tahu orang bahwa pintar itu sebagai kehormat diri, gitu ya. Ya. Peduli, ya, gitu ya. Oke. Baik. Baik. Prof. Bagirmanan, terima kasih, Prof. sudah bergabung bersama kita di Dialog Pagi. Ya. Ya, Pak Ibrahim, ini menarik sekali sebetulnya. Kalau kita menyimak pernyataan Pak Bagirmanan tadi, bahwa ada dua permasalahan. Yang pertama dari masyarakatnya sendiri, kalau berperkara itu punya satu kamus, hanya ingin menang, dan dia akan melakukan segala cara untuk menang. Dan yang kedua adalah pendidikan hakimnya sendiri yang memang kurang menonjolkan soal integritas tadi. Nah, ini gimana menurut Prof? Jadi memang seperti saya singgung pertama sekali bahwa proses peradilan itu kan proses pelibatan stakeholder. Ada hakim, ada kuasa hukum, ada masyarakat. Memang budaya hukum masyarakat kita ini harus diakui bahwa masih perlu dididik terus, dilakukan judicial education kepada publik agar mereka tahu bahwa pengadilan itu sebenarnya bukan tempat mencari kemenangan, tetapi tempat mencari solusi yang adil terhadap sebuah persoalan. Mencari keadilan, itu dia. Mencari keadilan, itu seperti itu. Kemudian yang disinggung oleh Profesor Bagri itu benar sekali, bahwa hakim tidak hanya independen dan imparsial, tetapi juga dia harus memiliki kompetensi. Dan di dalam literatur dikenal ada 3 kompetensi bagi hakim. Yang pertama itu ada yang disebut dengan hard competence. Hard competence itu menyangkut tentang kecerdasan di sini. Mastering in law, penguasaan tentang hukum material maupun hukum acara. Yang kedua yang dibutuhkan bagi hakim adalah skill competence, keterampilan. Keterampilan baik itu di dalam mengolah satu perkara, keterampilan di dalam menyusun suatu putusan, itu menyangkut skill. Dan yang ketiga, ini yang paling penting yang disampaikan oleh Profesor Bagir tadi, yaitu mengenai soft competence, disebut sebagai soft competence. Soft competence itu menyangkut tentang integritas moral. Bahwa sehebat apapun seorang hakim misalnya, pengetahuan hukum materialnya maupun hukum acaranya, dan dia terampil, kalau dia sangat cerdas misalkan ya. Iya, tetapi dia lack of soft competence, ini berbahaya. Saya teringat ada kata-katanya Samuel Johnson. Samuel Johnson mengumpamakan seperti ini. Kalau ada orang pintar katanya, tetapi tidak ada integritasnya, maka dia itu berbahaya dan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ya. Tetapi sebaliknya, ada orang integritasnya cukup bagus, tetapi kompetensi knowledge-nya lemah, maka itu lemah tak berdaya. Oleh karena itu bagi hakim, dan ini KY lakukan, dorong terus agar KY melakukan proses yang disebut dengan sustainable judicial education yang berbasis pada etika.
Baik. Jadi hukum acara kita ajarkan, tetapi dalam hukum acara itu disinggung tentang apa faktor etik yang perlu diperhatikan oleh hakim. Kalau ini penting, kenapa ini hanya disinggung Pak Ibrahim? Bukan itu yang harusnya diutamakan, dididik kepada hakim-hakim yang saat ini menurut Pak Ibrahim dan juga Prof. Bagirmanan tadi memang pendidikan untuk itu memang kurang. Terhadap komisi yudisial yang memang kewenangan konstitusional aja menjaga dan menegakkan harkat martabat serta perilaku hakim, ini yang dipush. Oke. Ini yang kita dorong. Baik, Pak Ibrahim. Meskipun dalam keterbatasan, tetapi ini menjadi fokus perhatian komisi yudisial. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Terima kasih.